Di sini gue bisa tegesin dulu kalau gue bukan Bukoni Bakri atau Prof. Hikmahanto Juwana. Jadi gue nggak akan spesifik bahas mengenai teknik pertahanan, perang teritorial, perang proksi atau sebagainya. Bahasan ini juga sebetulnya adalah bahasan yang menyelip masuk karena mengikuti tren perkembangan konflik Rusia-Ukraina yang mungkin ketika video ini tayang masih terjadi. Walaupun sudah ada beberapa gelombang diskusi tingkat tinggi antara delegasi Rusia dan Ukraina, namun yang menjadi persoalan justru bukanlah konfliknya, namun perusuh di luar ringnya. Ibarat match di tinju, kadangkala yang justru bikin rusuh dan asik sendiri adalah para penontonnya kan. Di saat para petinju sedang fokus menghantamkan jab ke arah lawan, justru yang diuntungkan dari pertandingan itu ya bandar. Enggak, kita nggak lagi bahas yang kemarin tuh, ada Vicky Prasetyo duel tinju dengan Aldi Taher yang sempat ramai kemarin. Enggak, itu nggak penting. Nggak penting juga dibahas di Asumsiko, yang ada malah subscriber pada cabut kan nanti kalau dibahas di sini. Soal konflik Rusia-Ukraina, gue sendiri menyebutnya konflik karena gue nggak mau memihak salah satu kubu ya. Kerumitan dan panjangnya sejarah konflik Rusia dan Ukraina ini juga membuat kesimpulan-kesimpulan yang terburu-buru juga akan menjadi salah. Tapi tetap yang namanya perang fisik sampai menimbulkan korban jiwa sebetulnya juga tidak diperkenankan. Atas nama kemanusiaan gue sangat kontra terhadap hilangnya nyawa warga sipil. Kalau boleh gue selipin sedikit, kenapa sih enggak teknik pertempuran itu langsung balik lagi aja ke zaman medieval, zaman pertengahan dulu tuh. Perang itu betul-betul satu lawan satu, ya kan? Sehingga korban jiwa dari pihak sipil, anak-anak, wanita, bahkan sampai properti yang menjadi collateral damage-nya enggak perlu terjadi. Untuk apa menunggu ramalan soal nanti perang itu akan memakai pedang dan panah ketika stok nuklir masing-masing negara yang memilikinya sudah habis duluan? Kenapa nggak berkaca dari konflik-konflik yang notabene-nya beberapa tahun terakhir juga ada? Bukan cuman konflik Rusia-Ukraina. Tapi anyway, deep condolences ya. Kembali lagi kepada apa yang terjadi di belahan dunia sebelah sana. Yang mau gue bahas di sini adalah karena kok ketika kita mengikuti berita, perkembangan yang ada, kenapa sih Paman Biden dan jajarannya ya jadi perusuh ya? Nyebut-nyebut dan ngancam-ngancam Cina supaya jangan ikut-ikutan soal perang Rusia-Ukraina. Lah, wong dari awal Cina juga mendesak Putin kok supaya jangan terjadi konfrontasi fisik. Dan kalau boleh bantuin kedutaan Cina sedikit aja nih. Kemarin mereka ada kok kirim bantuan kemanusiaan ke Ukraina tanggal 9 Maret kemarin. Bantuan kemanusiaan batch pertama yang dikirimkan Cina ke Ukraina beragam barangnya, beragam isinya, dan bernilai 5 juta yuan. Kaliin aja deh 2.200 rupiah, itu berapa? Itu kalau mengutip berita di South China Morning Post. Tapi ketika Paman Biden menghembuskan isu bahwa Rusia akan mencari bantuan ekonomi dan militer kepada Cina untuk melanjutkan invasinya ke Ukraina, media-media barat semua langsung satu suara. Statement itu dikeluarkan oleh Gedung Putih pada tanggal 14 Maret kemarin. Lah, ini maksudnya piye? Udahlah Ukraina itu di-ghosting sama NATO, beragam sanksi mulai dari ekonomi, finansial, sosial, budaya, sampai olahraga juga sudah diselepet ke Rusia. Terus apa salahnya misalnya Cina di sidang umum PBB yang kemarin juga dia abstain memiliki posisi sendiri, ya nggak sih? Itu ada peribahasanya, kalau nggak salah. Bagai mengobok-obok di air keruh. Itu peribahasa atau bukan ya? Pemerintah Indonesia aja belum kirim apa-apa kok buat bantuan ke Ukraina. Bahkan Dubes Ukraina Vasil Hamyanin juga sempat mengajukan pembukaan rekening donasi untuk Ukraina. Namun ternyata secara regulasi di Indonesia hal tersebut dilarang. Bingung juga ya jadi Dubes Ukraina di Indonesia. Indonesia emang bukan sekutu Amerika, bukan juga sekutu Rusia. Kirim donasi kemanusiaan juga enggak. Regulasi di sisi lain bikin sulit menggalangkan dana internasional. Pusing gue, kata Dubes Ukraina. Tapi balik lagi soal Cina tadi.
Memang US dan sekutunya, entah itu siapa kayak presidennya, jagonya ya bikin rusuh ya. Walaupun ya kalau kita lihat secara fair, Trump yang segokil itu menjadi presiden AS kemarin, dia juga nggak mengenerate perang atau konflik sih di luar gitu ya. Karena dia tahu sebagai taipan bisnis yang asetnya entah udah sampai ke langit berapa, perang atau konflik fisik itu pasti akan bikin bisnis pocuan alias merugi. Cuman ya mudah-mudahan gak ada lagi presiden seperti Trump juga sih di US. Karena betapapun banyak hate crime yang terinspirasi dari slogan MAGA, Make America Great Again-nya Paman Trump. Sehingga maksud gue, udahlah ngapain juga US dan NATO yang jadi pancing-pancing emosi orang lain kan. US dan sekutunya bisa kirim-kirim bantuan ke Ukraina juga adalah merupakan standing mereka melihat konflik ini. Dan itu hak mereka. Tapi ya jangan diobok-obok seakan-akan ingin memancing emosi Cina yang menyeret ke dalam konflik Rusia-Ukraina. Karena ya mungkin proyek provokasi US di LCS kemarin agak kurang berhasil gitu. Apa gimana? Nggak tahu deh. Atau misalnya kemarin ada beberapa delegasi AS yang sempat mengunjungi Taipei dalam rangka mendukung Taiwan kalau ada serangan dari Cina. Lah, ente aja Ukraina di ghosting, nggak berani kirim pasukan ke Ukraina. Minimal pasukan perdamaian gitu. Ini mau ngasih PHP lagi ke Taiwan, jangan mau dikadalin. Giliran lawan yang lemah-lemah aja, baru deh ke Irak, Suriah, Afghanistan, Libya. Lawan yang beneran sepadan macam Rusia mingkem dah. Kesel kan gue jadinya. Tapi maksudnya gini, AS dan sekutunya udah ikut-ikutan menerapkan banyak sanksi nggak hanya untuk negara Rusia dan pemerintahnya, tapi juga untuk para pengusaha Rusia yang dituding oligarki di belakang Putin. Bahkan Singapura juga sampai ikut-ikutan kasih sanksi pembekuan aset Rusia di Singapura. Cuman masalahnya gini, negara seperti Cina setahu gue juga jangan ditantangin. Standing army-nya Cina juga jauh lebih besar daripada Rusia loh. Belum lagi pasukan cadangannya Cina. Jumlah tentara aktifnya Cina ada 2.185.000 dengan tentara cadangannya 1.170.000. Kalau Rusia tentara aktifnya ada 1.014.000 dengan tentara cadangannya 2 juta personel. Udah deh, Paman Biden, ente nggak usah ikutan narik-narik begitu, kebiasaan. Oke lah, Rusia yang lagi jadi objek sanksi global sekarang. Lah, kalau emang sampai Cina naik pitam betulan, emangnya dunia siap? Berapa besar serapan impor Cina dari luar Cina yang akan mereka stop? Menurut tradingeconomics.com yang juga mengutip dari data UN Comtrade, Cina pada tahun 2020 paling banyak mengimpor barang-barang itu dari Jepang, Korea Selatan, US, Australia, Jerman, dan seterusnya gitu kan. Nilai impor Cina dari Jepang sebesar 174,87 miliar USD. Dari Korsel sebesar 172,2 miliar USD. Dari US sendiri sebesar 136 miliar USD. Dari Australia sebesar 114,84 miliar USD. Dan dari Jerman 105,26 miliar USD. Kenapa gue jabarin begini? Karena biar pada tahu juga nih angkanya besar-besar kan. Dan negara-negara yang merupakan eksportir ke Cina tadi notabene-nya pro-US, kalaulah bukan kita sebut aliansi. Menurut gue yang dulu sempat 5 tahun kuliah dan kerja di Cina, gue yakin sih Cina bisa hidup dan memenuhi kebutuhan mereka secara berdikari. Paling tidak kalaupun ada apa-apa, misalnya ada embargo dari negara-negara sekutu US, Cina sih nggak akan masalah kok. Tapi pertanyaannya, negara-negara lain yang perdagangannya udahlah banyak yang defisit sama Cina, terus mau gitu konsumen Cina beralih ke negara-negara non-blok barat. Misalnya untuk menggantikan komoditas yang dibutuhkan Cina dengan 1,5 miliar penduduknya. Gua rasa sih 3 bulan aja udah merah semua itu ekonomi negara-negara di atas. Coba aja, lihat waktu terakhir Huawei dikerjain sama Trump akibat buntut dari genderang perang dagang yang gak penting dari Paman Trump. Huawei diisukan punya spyware alias bisa bikin HP atau lainnya jadi alat spionase. Sampai-sampai Google dan kawan-kawan didikte oleh Trump untuk tidak lagi menjadi jeroannya Huawei. Tapi gak sampai setahun, Huawei udah bisa rilis Harmony OS kan. Artinya, Cina ini juga sudah memikirkan skenario terburuk dari yang terburuk.
Tapi memang bedanya Paman Trump karena dia suka merah gitu ya kalau ngomong emosional, bukan emosional lagi. Justru yang begitu gampang kebaca katanya. Jadi Cina juga nyiapin beberapa skenario tangkisan juga lebih gampang. Agak ribet emang kalau politisi dari Partai Demokratnya Amerika yang maju jadi presiden. Makanya Paman Biden, gue bukannya nggak suka sama states atau orang-orangnya. Waktu di Cina gue punya kok teman-teman dari US masih komunikasi dan terhubung misalnya via Facebook. Nggak ada masalah. Tahun 2013 dulu gue juga sempet kok ke Cali, muter-muter ke Stanford, UCLA dan lain-lain. Hashtag sombong amat. Maksud gue, udahlah, jangan perkeruh suasana yang nggak perlu. Rusia aja dia sudah berniat untuk menasionalisasi investasi-investasi asing terutama di bidang otomotif dan lainnya kan. Apa nggak Amsyong tuh buat Mercedes-Benz? Itu di Rusia loh. Menurut Statista di tahun 2019 di Cina paling tidak ada 113,19 miliar USD investasi langsungnya US yang beroperasi di Cina. Coba bayangin aja, nilai banyak dan sebesar itu mau dinasionalisasi sama Cina. Ya tentu yang akan bermasalah otomatis juga adalah rantai pasok dan rantai nilai dari perdagangan dunia. Gue sih nggak akan kebayang ya sebesar apa nih konsekuensinya kalau ada konflik teritorial antara Cina dengan negara lain. Cuman kalau soal apakah Cina bakal menganeksasi Taiwan, tanya aja deh sama Dubes Lukang ya, Dubes yang baru. Yang jelas, kalau gue sih ikut Kemenlu soal One China Policy. Tapi ibaratnya, kalau kita boleh memodifikasi peribahasa sedikit nih, kalau ada dua gajah yang sedang bertarung, sang pelanduk harus bisa memanfaatkan situasi. Contohnya konflik Rusia-Ukraina yang dimanfaatkan oleh Turki supaya drone Bayraktarnya juga laku di pasaran. Karena terbukti efektif. Selain di konflik ini juga waktu beberapa bulan yang lalu atau tahun lalu juga ada konflik di Nagorno-Karabakh. Drone Bayraktar ini menyuplai pertahanan untuk tentara Azerbaijan yang memang sekutunya Turki. Indonesia dalam hal ini menurut gue juga harus jeli dan siap-siap menerima limpahan-limpahan. Misalnya, banyak investasi US atau Eropa yang kalau ini situasi panas terus, mereka otomatis akan geser lokasi investasinya dong ke luar Cina kan. Ya Indonesia harus bisa memanfaatkan itu. Tapi mudah-mudahan eskalasi-eskalasi lain tidak terjadi ya teman-teman. Ini para pemimpin elit dunia juga pada egois ya. Gak paham apa kita udah susah nih pandemi begini. Dan lagian kalau isu soal Cina dipanas-panasin, tentu yang akan menjamur adalah Asian hate crime. Yang khas banget tuh kalau misalnya di US dan banyak wilayah di Eropa misalnya atau Australia juga ikut-ikutan. Jadi bukan hanya bencana soal konfrontasi besar-besaran yang berpotensi terjadi kan. Tetapi bencana kemanusiaan yang menyasar juga ya ras dan etnis. Nauzubillah min zalik gitu kan. Semoga tidak terjadi. Ada bocah nguber belut, taruhnya di kaleng kongguan. Ngapain sih ribut-ribut, mending kita ngetes sambil nonton caguan. Gua Fatan Sembiring dari Gentala Institute untuk Asumsiko.